Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Bunga Viola Amanda. Saya dari kelas 10F. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ke-12 penegak Bantara, yaitu sejarah kepramukaan di Indonesia dan dunia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah kepramukaan yang ada di dunia. Bapak Pandu Dunia Budenpowell pada tahun 25 Juli 1907 beliau menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris. Beliau mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Fransi. Tujuan awal mengadakan perkemahan pramuka tersebut ialah untuk mengurangi dampak buruk pergaulan remaja pada saat itu. Dan pada saat itu diharapkan remaja mampu melakukan rutinitas yang positif dan dapat membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis bukunya yang berjudul Scouting for Boys tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Awalnya gerakan pramuka hanya didominasi oleh laki-laki. Namun pada tahun 1912 lahirlah organisasi pramuka yang bernama Girl Guides yang didirikan oleh adik Baden-Powell yang bernama Agnes Baden-Powell. Dan sampai sekarang pramuka tidak hanya melibatkan laki-laki akan tetapi perempuan juga. Pada tahun 1922 Baden-Powell menuliskan bukunya yang kedua yang berjudul Referring to Success atau Menjelajah Menuju Sukses. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 pertama kalinya diadakan Jambore Dunia, tepatnya di London. Pada acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau biasanya dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Jika bakal didirikannya gerakan pramuka di Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organization yang didirikan oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1916 organisasi tersebut diganti nama menjadi Netherlands Indisch Pathfinders Vereniging. Istilah Pathfinder merujuk pada istilah organisasi yang ada di Belanda. Istilah tersebut mendapat larangan dari Belanda. Kemudian para tokoh nasional Indonesia menggantinya menjadi pandu atau panduan. Pada tahun yang sama dibentuklah organisasi kepemudaan di Indonesia yang bernama Javanese Pathfinder Organisasi yang diperkasai oleh SP Mangkunegara ke-7. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, banyak organisasi yang dibentuk, baik nasionalis atau keagamaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh kepanduan Indonesia membentuk PPKI untuk membentukkan satu wadah organisasi kepanduan Indonesia. Maka dari itu, diadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Tanggal 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan serta penanugerahan panci-panci gerakan pramuka. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Sekian dari saya, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.